Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Nek cara kula menyimpulkan ada 8 hal. Menjadikan anak-anak kita seperti Nabi Ismail, menjadikan anak-anak kita seperti Nabi Ishak. Alhamdulillahilladzi wahabari alal kiba Ismaila wa Ishak inna rabbi lasami'ud du'a. Yang pertama, anak soleh dan solehah itu dibentuk dari pasangan yang soleh dan solehah. Nah, pertama berarti yuk milih bojomu ya. Nomor siji milih bojo. Ismail dilahirkan dari siapa? Dari Hajar. Siapa Hajar? Apakah dia orang yang cantik? Ternyata tidak. Dia budak. Budak Kiptiyah. Bukan asli Mesir. Kalau orang Mesir dia cantik. Ini asli Afrika, Ethiopia, Habasyi. Berarti wajahnya hitam. Tapi dipilih oleh Nabi Ibrahim. Dipilihkan oleh Saroh. Saroh memilihkan Hajar untuk Ibrahim. Itu iso bok tiru. Saroh itu sangat ngefans sama suaminya. Apa nih? Saroh itu sangat mengidolakan Khalilullah. Sampai Saroh sendiri ketika memanggil suaminya, ya Khalilar Rahman, ya Khalilallah, wahai kekasihnya Allah, ngefans. Karena yang diperhatikan Saroh, tidak ada satupun perilaku suaminya ini yang tidak mencerminkan ketaatan kepada Allah. Maka ketika ada orang lain yang diberi hadiah, diberikan kepada Saroh, ada orang lain dan akhlaknya bagus, budi pekertinya mulia, nikahlah. Disuruh nikah. Nek sampean kepingin bojomu ngongkon sampean nikah maneh, carane ngono. Ajarkan dari awal semua sunnahnya Rasulullah. Didik mulai ijab kabul. Pertama, lakukan semua sunnah. Sholat sunnah 12 rakaat, pakai siwak, pakai imamah, sedekah sedikit, paling sedikit berapa sok, berapa dirham, hitungannya bendino, ayo sedekah di isuk. Kanjeng Nabi nek isuk sedekah sakmene iku ngene padha sunah kabeh pokoke. Sampai bojomu ora ana wong nglakoni sunnah kaya bojoku. Akhirnya nek ngefan, sangat mengidolakan, Dik, sunnah apa yang belum tak kerjakan? Bagaimana saya ketemu dengan Rasulullah kalau ada sunnah yang aku tinggalkan, Dik? Apa jawabannya? Ada mas satu. Lah kowe ora kok njaluk izin masih sunnah yang lain yang belum dikerjakan, ngono kok modelmu. Dik, kamu mau surga, Dik? Surga apa oleh Mas? Aku tak nikah maneh ya, tak poligami. Aku pengen mlebu swarga kok liyane. Dalan liyane jek akeh. Karena apa? Enggak mengidolakan. Satu, nikahlah dengan istri yang salihah, yang berbudi pekerti mulia, yang takzim, yang punya karakter mulia. Sing wedok milih bojo lanang sing punya karakter mulia, salih. Ini pertama membentuk anak salih dan salihah. Lah yo sing wedok rajin ibadah, sing lanang ra tau salat. Wis wallahu a'lam. Wis jauh dari ideal untuk membentuk anak yang soleh. Karena kan jelas ya, al umum madrasatul ula. Anak itu melihat, anak itu mendengar, anak itu mengerjakan apa yang dilihat, didengar, dikerjakan oleh bapak ibunya. Ibu tiktokan, anaknya kira-kira pinter tiktokan apa ora? Melebihi ibunya. Ibunya deres ngaji, belajar. Kira-kira anaknya melihat apa tidak? Melihat. Ingin tiru apa tidak? Ingin tiru. Cilik, ayo sholat. Padahal cek cilik perkara ngertine ibuke sholat. Lah nek ibuke isu-isu adang wis nyetel tumhihu. Lagu apa? India tumhihu. Oh kira-kira anake padha napa mboten? Padha. Iya.
Wes, pertama pilih istri atau suami yang beriman, berhati mulia, berakhlakul karimah. Wes kadung sabar. Kok getun sangane. Ya kan winginane pelajarannya wis kliwat. Menikah itu kalau ora jadi rojo, kalau nggak jadi raja, ya jadi wali. Lah kalau tidak sesuai standar ukuran kita, ya anggaplah sampean itu wali ngono wae. Nyabari kelakuan eleke bojo, didik. Kecuali kalau memang sudah tidak bisa dididik. Sudah sangat wangkot, sulit untuk dididik. Diajak menuju akhirat bareng kok sulit, ya sudah lepaskan. Duwi ngon-ngon nunggu apa? Iya toh, dalam iya, ciri Nabi Ibrahim ya ganti lawang guri, ganti lawang. Pun yang kedua, Nabi Ibrahim selalu menanamkan rasa keteladanan. Nabi Ibrahim menanamkan rasa keteladanan. Keteladanan itu napa? Memberi contoh. Iku surah Nabi Ibrahim, semua nabi, semua rasul pasti menjadi keteladanan. Bahkan tidak hanya anaknya yang ngefan, istrinya saja ngefan. Istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar, sangat ngefan, sangat mencintai akhlak daripada suaminya. Ya, tugas kita ya seperti itu. Istri kita harus ngefan sama kita. Istri kita harus sangat mengidolakan kita. Ojo sampai bojone sampean mengidolakan Ustadz Abdus Somad. Mosok duwe bojo kok mengidolakan Ustadz Abdus Somad. Iya ya mengidolakan kita. Ibaratnya bojone Mas Thaib ya mengidolakan Mas Thaib. Gak ono wong lanang sing gemati kaya Mas Thaib. Gak ono wong sing pengertian kaya Mas Thaib. Ciri bojone. Setidaknya apa? Diidolakan. Ya, diidolakan. Ojo sampai bojomu metu ka omah cerita elek. Bojoku iku nek ngarepe wong akeh ketok iya oh, wi ngono medhite ra kaprah. Masyaallah. Wis nemen. Sing nomor loro keteladanan. Sing nomor telu lingkungan. Nabi Ismail, jadi Nabi Ibrahim asalnya kan dari Babilonia. Kemudian hijrah kemana? Palestina. Setelah Palestina hijrah kemana? Mesir oleh Hajar. Ini Mesir. Setelah ke Mesir dia dapat Hajar. Ke Palestina lagi. Setelah ke Palestina hijrah ke Makkah. Mekah ini sebagai kawah condro di mukanya Nabi Ismail alaihissalam. Membentuk lingkungan, disterilkan dari keburukan-keburukan Bani Israel. Ini belum ada Bani Israel, klan Nabi Ibrahim belum ada Bani Israel, karena Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya Nabi Yakub. Lah Yakub ini klan Bani Israel. Ya Syam, Palestina. Jadi disterilkan dari orang-orang Palestina saat itu. Tapi sing jelas panggonan Nabi Ibrahim itu di tempat di mana Nabi Nuh diutus. Berarti ditempatkan An-Iyun, di tanah namanya Kan'an. Nah, ke Mekah sebagai kawah condro di mukanya Nabi Ismail. Artinya dia langsung dididik oleh Allah. Di satu tempat yang tandus, di lembah yang tidak ada pohon, di lembah yang tidak ada air. Dididik langsung oleh Allah. Berarti pendidikan dan lingkungan sangat mempengaruhi karakter anak kita. Buk sekolah nang ngendi, buk pondok nang ngendi, itu akan membentuk lingkungan, akan membentuk karakter anak kita. Anaknya sampean bok pondok no, pulau mondok teng Tanggir, 14 tahun mantuk 2007, tuku mobil 2010, 3 tahun gung patek duwe konco, sing budun-buduni ngrupat. Mulane aku ditipu pertama 2010 pada tuku mobil iku. Iku perkara apa? Aku ora tau mbayangno ning donya ana wong buduni. Prasaku wong apik kabeh kaya kanca-kanca ngono modele prasaku. Yo saiki kenalan sampean lho kok. Kok rada akeh wong senengane bodhone. Nggih. Dunya itu. Lah, lingkungan itu membentuk. Nabi Ismail dibentuk
di lingkungan di mana dia sendirian sama ibunya. Namanya siapa? Hajar. Pertama pelajarannya wis tawakal. Ketika Nabi Ibrahim kemarin saya ceritakan, ketika Nabi Ibrahim mengantar Hajar dan Ismail di lembah di Mekah itu, ketika Nabi Ibrahim berpaling, Mas, sampean kok buat aku karo Ismail ning kene iki mbok gua apa iki perintah Allah? Jawabannya apa? Perintah Allah. Kalau perintahnya Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Tawakal pelajaran pertama. Wis nek bojone kita wis ketoke berat iki ya. Kemudian yang keempat, pertama tadi apa? Yo, memilih pasangan yang solih atau solihah. Sing wis kadung ora usah digetuni, dididik, dijak ngaji, disabari. Nek iso dijak ibadah bareng-bareng. Dene gak iso lawangi nguri diganti. Sing nomor loro, menanamkan keteladanan. Sing nomor telu, lingkungan pendidikan. Yang keempat adalah berdoa. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya apa? Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, utuslah dari keturunanku rasul-rasul yang menyampaikan ayat-ayatmu. Nabi Ibrahim selalu mendoakan anak-anaknya untuk menjadikan generasi penerus sebagai utusan Allah. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah dari keturunanku rasul, sebagian dari keturunanku, yatlu alaihim ayatika, yang mereka membacakan ayat-ayatmu. Mas Taib, sampean nek jejeri anak mbok rangkul ngene iki, mbok jak ngobrol tok to sampean atine yo ndonga. Ndonga piye? Terus terus wakeh men lho. Lho anakmu krungu lho kok. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, min sanane Kanjeng Nabi, itu menjadi orang yang faqih fiddin, orang yang banyak meriwayatkan hadis, itu karena keberkahan akhlaknya. Rasulullah SAW pernah akan berwudu, Ibnu Abbas datang tiba-tiba membawa air. Masya Allah, ketika itu Ibnu Abbas masih kecil, sama Rasulullah dilangkul, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman agama terhadap anak ini. Ini menjadi sunnah kita. Nek awake gendong anak cek bayi, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman yang luas tentang agama kepada dia. Allahumma faqihhu fiddin. Kenapa faqihhu fiddin? Ketika orang pemahamannya tentang agama ini luas, otomatis dia akan dekat dengan Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, dia dibimbing oleh Allah. Kalau orang sudah dibimbing oleh Allah, larinya pasti kepada kebaikan. Ora sabuk kongkon berbakti ya berbakti, ora sabuk kongkon ngrumat kowe wong tuane ya wis kerumat. Karena apa? Doa kita. Kok mumun iki sampean gak tahu ngudang piye? Sampean nek ngudang piye? Piye nek ngudang anak piye? Nek piye nek ngudang anak? Oh. Anake sapa ngene iki? Mulane sampai gede lali wong tuane. Wong gawe cilik wis dilalekno iki anake sapa ki? Anake sapa ki? Mulane gede-gedene terus lali. Allahumma faqihhu fiddin. Sing cek hamil Allahumma faqihhu fiddin. Sing dikudang ya Allahumma faqihhu fiddin. Sing wis SMP dirangkul Allahumma faqihhu fiddin. Nek sing wedok yo ganti faqiha. Nek lanang Allahumma faqihhu fiddin, nek wedok Allahumma faqiha fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman yang luas tentang ilmu agama kepadanya.
Sing anake wis kuliah rodok belot. Gak dik biyen-biyen yo. Ngene iki nek ngudang piye wis brewoken. Wis doakan. Di setiap waktu kita doakan anak-anak kita. Allahumma faqihu fiddin. Nabi Ibrahim mendoakan seperti itu. Ya Allah, jadikan anak-anakku sebagai pemimpin-pemimpin dunia. Untuk membacakan ayat-ayat-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, niki kula waos kitab, Nabi Ibrahim itu sangat bagus interaksi dengan anak-anaknya. Komunikasinya bagus. Satu contoh di dalam ayat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah mencapai waktu yang ditentukan oleh Allah, Nabi Ibrahim sudah mendapatkan 3 kali wahyu berturut-turut untuk menyembelih Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail disuruh disembelih? Sebagai ucapan ikrarnya Nabi Ismail. Jangankan kambing, jangankan unta, jangankan sapi. Aku punya anak. Diperintah Allah untuk nyembelih, tak sembelih. Mulane nek ngomong sak ngomong sing ati. Iki ketika Nabi Ibrahim, iya saat itu kan tidak punya anak. Aku nek duwe anak dikon nyembelih, disembelih. Sama Allah ditagih janjinya. Ketika perintah menyembelih anak itu datang, apa langsung rene le tak gorok ya ora. Ya bunayya inni ara fil mama napa nek ngarani ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Nah, Bapak tadi malam bermimpi dan Bapak meyakini ini perintah Allah, ini adalah wahyu. Allah memerintahkan dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Anni azbahuka. Fangzur madza tara. Coba diangen-angen nak, bagaimana pendapatmu? Iya Mas Toib, anakmu, cung, bapak nyipi cung, karo Gusti Allah kon nyembelih kue cung. Piye cung cara kue? Ora paling Pak timbang aku mbok sebelah kue dhewe tak sebelah. Ya, betapa melatih ketaatan dari kecil. Fangzur madza tara. Apa jawab Nabi Ismail? Qala ya abatif almatu mar. Bapak, wahai bapakku, kerjakan apa yang Bapak telah diperintahkan. Satadijuni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah Bapak akan menemukanku, aku termasuk orang-orang yang bersabar. Komunikasi ini baik. Dan ini tidak 1-2 kali. Ini diberikan kesempatan oleh Nabi Ibrahim 3 kali. Kalau tidak mau, enggak apa-apa. Tapi karena pendidikan dari kecilnya sudah baik, napa komunikasinya baik, akhirnya antara bapak, antara ibu, anak sinkron. Iki coro bojone awake. Alah. Apa di pondokno iki lho ditangisi. Gak ngesakno anak. Ijek cilik lulus SD di pondokno. Wong lho serengan wong wedok-wedok iki. Nggih. Makane kula seneng pendapat nek mondokno anak aja nitipno ning ngene kiai. Marane nek nitipno wadiah barang titipan iku jek dijaluki pertanggungjawaban. Mulane kiai terus ditelepon, anak kula niku pripun kok jenengan ngoten lho. Niki jenenge dititipno. Kiai ini dituntut kon tanggung jawab. Tapi nek mbok guwak, Pak Kiai anak kula guwak mawon teng mriki ngoten. Lah iku kiai ini aman. Iya, iku tandane wong tua sing ikhlas. Ya Allah kudiken. Niki ranjene teng pondok pripun to Pak Yai kok enten gudiken. Lah nek gak pengen gudiken ndang kelone ning omah kok ya. Nggih. 1 apa tadi? Memilih pasangan yang tepat, sholih atau sholihah. Yang kedua,
suri tauladan. Yang ketiga, lingkungan. Pendidikan lingkungan yang baik. Yang keempat adalah berdoa. Selalu mendoakan anak. Wis ngerti caranya ya saiki ya. Ya nek ngudan. Allahumma faqihu fiddin. Sing nomor 5, interaksi yang baik. Berkomunikasi yang baik. Akhir-akhir ini anak yang paling sulit itu ketika usia 12, 13, 14 tahun. Masa-masa itu di mana anak kita terpengaruh betul dengan pendidikan di awal. Dan hati-hati sama anak-anak yang nurut di waktu MI SD-nya. Nurut banget itu nggak baik. Karena ketika dia punya kesempatan untuk tidak nurut, dia akan tidak nurut selamanya. Bisa jadi anak kita nurut itu karena takut. Bisa jadi anak kita nurut itu karena bapak ibu ben senang. Makanya tanamkan piye menurutmu piye. Jangan sampai anak kita melakukan kebaikan karena terpaksa, tapi dengan edukasi yang baik. Kemarin ngomong ada beberapa orang yang cilik aneh nurut tidak karu-karuan Pak Yai lah, kok saiki umur 13, Masya Allah medal ra kena dikandani. Nek petuk bapake belayu, nek ketuk ibuke ndelik. Maksudnya yo pokoknya ra tau ngomong. Dan ini sangat berbahaya. Nek salah satu anak yang jenengan ngoten mumpung urung, ajak duduk bersama, rangkul piye to le maksud mulai. Nek menawa bapak salah sepurane. Beberapa tahun banyak anak-anak yang nggak banyak ya, ada beberapa anak yang bermasalah. Ketika masalah ini kami beritahukan kepada orang tuanya, misal mencuri, dalam konteks mencuri anak di usia lulus SD itu mungkin bukan karena karakternya, tapi karena terbiasa. Biasanya anak itu tuku, anak bakul es, bakul pentol, pokoknya duit receh akeh ngelitak. Itu hati-hati. Ketika tidak diajarkan mengambil tanpa izin itu nggak baik, maka ketika di pondok itu dianggap biasa. Cetal cetil, padahal nek neng omah duwe bapake, nek neng kene duwe kancane. Sebenarnya kita maklum, tapi ketika masalah itu kita sampaikan kepada orang tua, iki karek wong tuamu cung, nek wong tuamu cek percaya pondok kepingin dididik, nek gak percaya biar. Ada 3 anak, perilakunya beda, sangat beda. Satu, ketika di kantor, Pak, pangapunten, anak jenengan niku nek njaluk jajan piye dik piye? Ya tak kon mek-mek dhewe. Satu. Ini kebiasaan dan terus terulang, tak kon mek-mek dhewe. Maka ketika neng pondok wesele kurang, maka dia akan mek-mek dhewe, tapi mek-mek dhewe gone koncone. Pangapunten Pak, itu salah. Lah terus niki enten kejadian antara wesele anak jenengan kalih teng kantin mboten sami. Anake bapak mengambil yang bukan hak. Langsung pelan. Udah nolong pelan. Apa yang terjadi? Anak ini bisa jadi selamanya jadi pencuri. Satu. Enten sing sikape enggak punya sikap. Pun Pak Yai kula kantun jenengan. Lah wong tuwa ora duwe pendirian. Nuturi anak kok ora dunu. Kita harus bisa memberi komunikasi yang baik dengan anak. Dijak dewi. Lah yang terakhir ini yang kula seneng. Ada anaknya gede dadi hafid. Hafal Quran. Padahal cilikane nyolong, kelas 6 SD nyolong. Lulus nyolong, awal-awal nyolong. Konangan, Pak. Tapi kenapa? Karena ayahnya menyadari. Nak, nek bapak duwe salah, sepurane sing. Nek ibu duwe salah, sepurane sing. Jadi, akhirnya seakan-akan anaknya itu sangat merasa bersalah karena apa?
Dia tahu bapaknya minta maaf dan merasa bersalah. Hari ini sampean pernah nggak jaluk sepuro anak? Wah, kundang ya misalnya. Iki wis nyontoh Nabi Ibrahim tenan ya misalnya. Perkara wi'anan konangan anak. Oh, berarti jaluk sepuro perkara kemiskinanmu toh. Iya, wis. Jadi bapak, ibu itu jangan gengsi untuk minta maaf. Karena meminta maaf itu awal hari ini nggak apa-apa wong tua jaluk sepuro. Tapi besok dia yang akan minta maaf sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dik berdoa terus komunikasi yang baik. Jawabannya Nabi Ismail bisa tajiduni insyaallahu minas sabirin. Pun bapak lakukan apa yang bapak telah diperintahkan. Insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Terus dari ayat tadi, di samping komunikasi yang baik, Nabi Ibrahim juga sangat demokratif. Kan tidak memaksakan, "Rene tak jegal, tak sembelih," kan enggak. Pendapatmu piye nak? Mungguhmu piye nak? Karena Nabi Ismail punya keyakinan ayahnya tidak pernah berbohong. Ayahnya adalah sumber suri teladan. Ayahnya ini layak dicontoh dan ayahnya ini Khalilullah, Khalilur Rahman. Maka Nabi Ismail menyerahkan urusan kepada bapak. Pun pak lampai apa yang bapak diperintahkan. Insya Allah kulo termasuk orang-orang yang sabar. Di samping komunikasi yang baik juga sangat demokrasi. Kemudian menanamkan kepada anak untuk mencintai Allah. Jadi senengmu neng anak iku krana Allah. Senenge anak neng wong tua ya krana Allah. Jangan kualik senengmu neng anak perkara sok ben sing rumah kowe. Kecelik sampean. Kita iku rasa di rumah anak, di rumah Allah. Carane Allah ngrumat dengan berbagai caranya Allah. Ya sing ning panti jumbo barang yo termasuk rodok gak tepak ngono yo. Tapi nek Allah noto itu pilihan Allah yang terbaik. Kita memang berharap salah satu di antara anak-anak kita yang merawat kita di usia senja kita. Itu harapan kita. Tapi kalau kita mencintai anakmu perkara anak mbok kongon ngrumat wektu tuamu kecelek. Nah piye? Tanamkan nak. Aku ngrumat sampean iku supaya sampean nuruti perintah ya Allah. Nek diwangi wa ja'ala hakaliyatan baqiyatan fi abibi. Jadi anak ketika lahir tujuan kita punya anak hanya sebagai penerus sujud, penerus tauhid, bukan untuk ngrumat wong tua. Adapun sok ben sampean di rumah anak itu bonus dari Allah. Bukan tujuan. Bonus. Nek anakmu soleh, anakmu seneng Allah, lah anak soleh mesti gemati gak ning wong tua. Gemati. Bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan untuk mencintai karena Allah. Yang ketujuh, yang keberapa? Ada yang 8, ada yang 7. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, yang umroh, yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji, di sana ada Hijr Ismail, ada makom Ibrahim. Ya muga-muga sing ngurung rono ya keturutan Allahumma amin. Makom Ibrahim itu lebih rendah daripada Hijr Ismail. Kenapa? Makom itu andang. Hijr iku andang. Andang cara tukang apa masang botol itu butuh apa? Lah ya kuwi lho maksudnya. Nabi Ibrahim karo Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah itu bareng-bareng. Lah
andang yang dibuat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah tidak sendirian, dibantu oleh anaknya yang masih kecil namanya Ismail. Mulane andangi Ismail iku dhuwur, andangi Nabi Ibrahim ndek lumrahe bocah cilik ya butuh dhuwur, lumrahe wong tua ya butuh ndek. Dilibatkan dalam hal urusan apapun, libatkan anak. Bapak biyen tuku sawah Murembel niku, kula niku kelas 3 sanawiyah nang pondok. Kelas 3 sanawiyah cara saiki ya usia paling 17 18 cek cah nom, kurang ngerti apa-apa. Ngoten niku, le bapak ape tuku sawah le untuk angker. Murah le 3,5 juta le. Tapi angker. Akeh wong delok sindir runu, iso-iso turu gembletak. Murembel kan lho. Lah, pripun to, Pak? Lah, dituku piye le? Ya ora apa-apa to, Pak. Lah, kok gak apa-apa iki angkere piye le? Alah gampang. Lah gampange. Umpama Gusti Allah gawe berkah. Iki dadi lantaran sugih murah wae. Dene angker gampang ku kanca sing kahli, klenik-klenik rada akeh. Kok tak kon magrane aku. Hanya memantapkan. Lho, ngoten niku lho dijak rundingan. Dan niku sing nyebabno dulur karo dulur rukun niku sapa? Wong tuwa sing sering ngejak rundingan. Nabi Ibrahim selalu melibatkan anak-anaknya Nabi Ismail untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Mulane nek ngene iki anakmu yo ngerti nek sampean ngaji. Aja sampai anak gak ngerti kita ngaji. Supaya dadi pengiling-iling, iso cerita, bapakku senengane ngaji. Nek iso cerita, mosok kok gak pengen niru. Jere mikul dhuwur mendem jero. Niru apa sing dilakoni wong tuwa. Melibatkan anak dalam hal kebaikan atau ibadah. Nek ngekei anak yatim, memberi fakir miskin, jangan lewat tangan kita saja. Kayak ono sampean. Kayak ono sampean. Agar apa? Tahu. Ngekei Pak D Pak Lek aja anak istri. Supaya ngerti, oh bapak karo Pak D ini apik. Bapak karo Pak D apik. Ngekei. Ojo kok nglakoni ibadah slunta-sluntu. Ketonan putih neng masjid kaya malaikat, neng omah kaya demit. Nggih. La ilallah kaya malaikat wayah neng masjid. Neng omah karo anak mencicil. Neng omah karo anak tepak demit. Lakukan kebaikan, ajak anak untuk melakukan yang sama dengan kita, sama-sama kebaikan. Tapi ya itu diskusi. Kula niku anak kula tileh niku pas teng Malaysia. Kelas 4 aku mau mondok, kelas 5 aku pokoknya mau mondok, kelas 6 aku pokoknya mau mondok. Aku pingin sekolah, pingin jadi sopir, pingin warna-warna. Diloroi mboten ben. Ya sakarepmu. Ya sakarepmu. Jangan paksakan kehendak. Ketika ada kesempatan, jangan jalan-jalan. Teng Malaysia, terakhir gue pingin piye to le. Cerita ngene-ngene wae. Lah gue gak kepingin. Abi terakhir kepingane piye. Lah inilah saatnya. Lah abi terakhir pingin piye ceritane. Blueprint kita, misi kita, visi akhirat kita. Tek sentuh ruhnya. Plek mulai. Bi wis aku mondok ning kene wae. Tanpa ada paksaan. Mungkin anak jenengan sakniki kok rodok mbawel. Rangkul jak neng ndi gak ono wong diskusi. Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya bunayya, inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nak, saya bermimpi, saya diperintah Allah untuk menyembelihmu. Pendapatmu piye? Bahasa ini sangat sederhana tapi memberi pandangan kepada kita. Nek karo anak ojo dadi diktator. Sampai dadi diktator karo anak iso nurut usia 1 sampai 13 tahun.
Tapi nek wis kadung kelas 3 SMP, ketika brudal wis ora kena diganduli. Iki kok muweneng ki do mikir anake dewi-dewi to piye Mbak. Kok model langsung muweneng ngene, anakku piye, sing ndi anakku ki. Pun kula lajengaken libatkan anak dalam mengikuti kegiatan kebaikan atau ibadah. Yang nomor 8, Nabi Ibrahim menyiapkan anak-anaknya untuk memimpin dunia. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Ibrahim selalu menyiapkan anak-anaknya, diberitahu kamu akan memimpin dunia, kamu akan memimpin dunia. Ini juga dilakukan bapaknya Muhammad Al-Fatih. Nanti ada satu generasi di mana generasi itu bisa menaklukkan Konstantinopel. Selalu generasi keberapa tidak ada yang tahu, tapi selalu ditanamkan kamu akan menjadi pemimpin besar. Nah, kita sama anak juga seperti itu. Tapi aku kan wong biasa toh Pak Yai, moso pantes Nabi Ibrahim kan memang saat itu pemimpin dunia, pantes umpama anake ngono. Lho. Nabi Ibrahim dibesarkan oleh Azar, oleh seorang paman atau ayah yang dia bukan siapa-siapa. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliyah. Bapak, apakah Bapak menyembah berhala yang tidak mempunyai manfaat atau mador? Nabi Ibrahim tahu posisinya, tapi selalu memberi motivasi anak-anaknya. Kamu akan menjadi pemimpin dunia, kamu akan menjadi utusannya Allah, kamu akan menyampaikan ayat-ayatnya Allah. Kita harus biasa menyampaikan seperti itu. Cung, bapakmu ini ojo geleman muni ngene lho, ojo geleman muni ngene. Kowe lho ape piye-piye lah paling nasibmu kaya pake. Wong cilik turunane kayu klorak ya dadi klorak. Aku nek ngrendeng wali santri ngene gregeten, Pak. Assalamualaikum Pak Yai. Engko sawal ra akeh. Pak Yai, anak kula ni urun mondok mawon pun untung-untungan. Pun pokoke sing penting mondok mawon mboten sah ditekan nemen-nemen. Wong pakane ngene sok ben anake yo piye. Piye menyiapkan generasi kok generasi kayu klorak. Siapkan untuk memimpin bangsa. Bisa lewat cerita mbah-mbahnya, bisa lewat cerita, sebenarnya ojo cerita no tonggo yo. Kisah-kisah teladan sahabat-sahabat Nabi, bisa lewat cerita. Pokoknya anak itu termotivasi bahwa dia disiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin. Kulo kawit alit sejak kulo cacat, karo mbok karo yunge ora tau digebuk. Soalnya dipenging karo Sayyid, karo Yiknung, karo Habib Muhammad Ahmad As-Segaf sak piturute, bocah iki aja sampai mbok gepuk lho ya. Soalnya iki sok ben sing mulyakno awakmu. Ini menjadi sebuah mindset Pak Yunge nek didik dia semangat perkara sok ben sing mulyakno awakmu. Padahal mungkin saat itu hanya berupa doa agar wong tuwa duwe anak cacat ojo disiyo-siyo. Dan para habaib saat itu saya yakin baca ayat ini. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Jadi siapkan bojomu yo ngono cak. Nek ngandani anak iku aja wis to sak dadi-dadine urip tambah angel ngene iki, opo-opo angel opo. Mendidik anak tidak boleh diberitahu bahwa hidup itu sulit. Ini akan menginstal otak anak kita untuk mengalami kesulitan yang sampean rasakan. Cung, sekolah sing bener so, cung. Urip kita tambah angel, apa-apa tambah angel. Donya kaya ngene iki, delok ta wong tani garem angel, wae nantur angel. Ngene iki gak sekolah pinter lho piye?
Pikirane tek ora kok sekolah pinter, pikiran tek urip kuwi angel. Weh, sing dadi wong tua-tua sesusah apapun kita katakan kepada anak, nak, dunya iku wis ditata pangeran. Nak, uripmu iku sok ben gampang. Direnahno karo pangeran. Aja wedi karo masa depanmu. Tuh, ada temen anak enggak kuliah, bapaknya susah. Anaknya enggak kelem kuliah, bapaknya susah. Matur kalih kula. Pripun Pak Yaya anak kula mboten kuliah. Pripun masa depane kula pikirane tekan tindak kandhani. Dulur kula mboten enten sing sekolah, apa sing jenenge kamu kuwi lulusan SD di sekolah no SMP ora gelem. Ya urip ya penak ya anake S2. Artine apa? Kita ini disiapkan untuk ngisi dunya kongkon dadi wong sing bener, sing apik, sing bahagia. Kok tambah ruwet sesuai versimu. Loh, tokoh-tokoh di dunia ini loh, pangapunten. Akeh sing ora kuliah. Buktine ya baik-baik saja. Loh aku ya ora sekolah. Ya ora duwe ijazah. Ya baik-baik saja. Iki to sing duwe ijazah tambah bakul es. Yo. Duwe ijazah to? Lah iya bakul es. Artinya bakul es ya biasa-biasa saja, bahagia, enggak apa-apa. Donya itu gampang, titik. Jangan tanamkan ke anak-anak kita dunia itu sulit. Karena nanti akan terinstal. Saya nggak pernah bayangkan seandainya bapak ibu kula tidak diwasiati Habib-Habib mulyakno anak iki, sok ben sing mulyakno kowe yo iki. Nek gak percaya takokno yungi. Ora tahu nyetot, ora tahu ngepuk sebab apa diwasiati saya cahit. Sok ben sing mulyakno kowe iki. Tapi itu menjadi sebuah energi yang kuat meyakini hal doa mustajab. Nah, sedangkan di luaran sana anaknya normal, sekolah ringking, tapi wedi karo masa depan. Wedi, nek gak ngene kok piye, nek gak ngene kok piye, nilainya kudu apik, kok nek gak apik piye. Aku bahasa Inggris, delok rapot kula sing nilai bahasa Inggris, enten sing abang sitok dipiyen. Dipiyen 6 wis abang to. 5,5 wis abang. Iya. Tapi wong pake yo biasa yo ora tau ngepuki gara-gara nilai abang. Wis to sing penting kowe salat, ngaji wis apik ngono. Kenapa ukuran ideal kita terhadap anak ditinggikan sehingga anaknya merasa takut dengan keinginan orang tua? Siapkan anak untuk memimpin bangsa dengan bahagia. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Lumpama Nabi Ibrahim meseni Nabi Ismail, cung sing sabar cung yo. Kuwi tak tinggal ning padang pasir, gawe sedih lho. Kira-kira piye cara kowe wong tuane gak tambah sedih? Cung bapak nglakoni perintah Allah, nek Gusti Allah merintah bapak, kowe ora ngarah disiak-siakno. Kira-kira pede enggak? Pede. Kula niku gadah salah satu budi sing ora tau tak dolani. Kenging nopo gak tak dolani? Soalnya aku nek berdolan tambah sedih kok. Nek ngerti ketemu budi niku mesti le lah kok nasib ngene iki piye le? Sok ben piye le, kowe nek mergawe piye le, tambah angel kabeh urip. Aku wis janji ora tak dolani. Iki nek tak dolani tambah sumpek aku. Nggih, tak dolani paman-pamanku, pakde-pakdeku sing keren-keren. Wis tau urip ku sing napa Gusti Allah selesai. Lha iki gak. Wis. Aku payu rabi. Bojoku ayu, tak gawa ning ngene budi. Anggitku ben yo tambah semangat. Lah ngono tak jak dolan rono pisan nuturi bojoku nduk, bojo nem cacat nduk ya sing sabar nduk. Wis tak janjeni nek urung aku sugih, orang ora tak dolani aku. Iki repot iki aku ngono. Ya mestine bahasa kan kudu menyiapkan generasi Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Mestine kan bangga, nduk bojomu nduk. Ngono kan. Ora kok waduh. Energi lemah itu mempengaruhi. Energi sambat.
Demi Allah, umpama aku gak sedina ndres paling sithik 3 jus. Wong sambat paling aku yo ngelu, Pak. Isuk 5:30 ana wis teko. Bojo kula srengen, Pak Yai. Lah kenging napa? Duwike kula entekno. Lah wi masih ora bojomu, masih bojoku yo srengen aku kok. Lah terus nyuwun ijazahe Pak Yai ben gak srengen. Lah yo ben gak srengen kok njaluk eneng neh sing kebulet utang, eneng sing mergawe gak hasil-hasil eneng. Tapi ketika Al-Quran itu punya nur yang kita baca bendal ya. Cara saiki sedina ana wong 15 sambat kula menter. Biasa. Karena apa? Ya, nurnya mengalahkan sambat iki, Mas. Tapi anak kita itu punya batas kemampuan penahannya ini kalah. Lah sing repot, sing ngeden-ngedeni masa depan gurune sekolah, wis repot. Sekolah sing pinter, ayo kerjakan yang benar, urip tambah angel, golek penggawean tambah ditenteni. Guru kok neror iki piye? Ayo Pak Pra, kudu teror Nabi Ibrahim Pak Pra. Robbana wa ba'ats, kalian ini pemimpin masa depan, kudu ngono. Kalian ini nanti yang menjadi pemimpin masa depan. Mosok Pak wong gondang pemimpin masa depan. Loh, main sesnek iku wong tambah rejo, wong dolok gede, wong desok dadi main sesnek yo kudune ngono Pak Pra. Najan odo pesimis tapi yo kudu optimis ngono lho maksudnya. Neng ati boleh pesimis tapi kita harus membuat mereka optimis. Maka ini kemarin di Lamongan tak singgung ketika didik anak. Seorang ayah yang biasa itu ayah yang selalu bercerita. Itu ayah yang biasa. Laris le, esele. Lah piye nu Pak? Walah batine akeh. Itu bapak yang biasa. Bapak yang bisa bercerita dengan anak-anaknya. Yang kedua itu bapak yang luar biasa. Itu bapak yang bisa menunjukkan, tidak sekedar menceritakan, tapi menunjukkan. Menunjukkan. Lebih hebat lagi, ayah yang unggul, ayah yang berbobot, bapak yang berbobot adalah bapak yang menjadi sumber inspirasi bagi anaknya. Tidak sekedar menceritakan, tidak sekedar menunjukkan, tapi menjadi sumber inspirasi bagi anaknya. Cung kowe pengin dadi apa? Aku pengin kaya bapak. Luar biasa. Cung pengin apa? Aku dadi apa-apa lah, tapi aku gak ngarah lali karo bapak. Bapakku bakul es, aku sampeyan dadi apa-apa lah, tetep perilaku bapak tak tiru, jujure, amanah. Itu berarti bapak yang unggul, bapak yang menjadi sumber inspirasi. Sing repot, bapak ra tau takok, menceritakan ya ora, menunjukkan ya ora, anake mlebu sluntu, bapake metu sluntu. Iki jenenge keluarga sluntah-sluntu. Anak ketemu mboke wedi dianggap mak lampir, bahaya. Ayo mulai malam ini jadilah bapak-bapak seperti Nabi Ibrahim. Bapak yang menjadi inspirasi bagi anak-anaknya. Yang terakhir itu yang luar biasa. Nabi Ibrahim menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi pemimpin dunia. Rasul utusan Allah menyampaikan ayat-ayat Allah. Wis, anak kita hari ini mungkin pangapunten ketoke ae sekolahe ringking yo nguri ringking 18 selikur lah muridé kabeh pira 22. Saya itu punya teman di Lamongan, Mas Kofik pernah tak ajak, punya 2 kapal. Kapalnya harganya 1, berapa? 1,4, 1,3 atau 4 M satu kapal. Dia punya 2. Padahal sekolah ringgeng gurih terus saya. Saiki paling sugih. 2 anaknya dokter semua. 2 anaknya dokter semua. Padahal seumuranku SMP. Anaknya sekolah kedokteran semua. Tak tanya resepnya apa Mas? Resepnya apa toh? Gus ya
jujur, temen. Piyambake niku urip ning Lamongan, di mana lingkungan niku kan lingkungan sing poya-poya, diemu pinter nabung, duwe bojo gemati, duwe martua pengertian. Duwe duit 200 juta, Cung, duwe duit 200 juta ndang tuku kapal, mosok kok buruh miyang bae. Miyang niku golek iwak. Tuku kapal, lah namung 200 Pak, tak tambahi 200. Lah ngono kuwi duwe emas yo bejo. Wis ngene wae, tak utangi 400, tak sumbang 100. Wis akhirnya yo lunas utangi. Anaknya solehnya luar biasa, bacaan Qurannya bagus, sekolahnya yang sekolah agama dari kecil, mondok. Jadi kula ngeten, yo no yo ringkeng guri dewi, ngono ki dibuli cah-cah kaya bocah wi, wah langsung ben masa depannya suram. Terus gawe geng apa masedu, apa madesu. Nggawe geng madesu masa depan. Tapi ternyata kan enggak, itu bukti nyata. Koncoku SMP lho, ringking guri dhewe, anake yo dokter yo sugih, duwe kapal lho. Kula ringking 13. Tapi yo mau ping pisan ringking 13, kadang-kadang ringking 8, kadang-kadang ringking 6. Ternyata ukuran baku kesuksesan anak yang diperlihatkan di masyarakat itu kadang-kadang beda dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Ada satu kisah menarik. Karena Nabi Ibrahim menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi pemimpin. Setiap orang besar, orang-orang hebat di dunia ini, setiap pemimpin besar, baik para nabi atau filosof, itu mereka melakukan hal yang melebihi ekspektasi orang lain. Contoh, Raja Iskandar Zulkarnain yang terkenal dengan Iskandar Muda atau Iskandar Agung, Zulkarnain, itu kan diperintahkan dalam surat Al-Kahfi itu, ij'al bainana wa bainahum sadda. Hai Raja Agung, jadikan antara aku, kami dan mereka Ya'juj Ma'juj sadda, tembok penghalang. Tembok penghalangi mungguh wong-wong. Tembok niku yo watu dikai semen, ini tembok. Ini sadda, tembok biasa. Tapi apa kata Zulkarnain? Qala ma makanni fihi rabbi khairum fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Raja Zulkarnain tidak membuat sadda, tapi membuat rodma. Rodma itu apa? Tembok yang di situ ada timah, tembaga, baja, lempengan-lempengan, bahan-bahan logam yang sangat kuat, sehingga Ya'juj Ma'juj ila yaumil kiamah tidak bisa keluar. Barokai rodma. Semua pemimpin besar melakukan hal melebihi ekspektasi pemikiran orang lain. Nah, jadi Kang Yoto biar melebihi batas maksimal. Wong mikir tohawi sok ben payu rabi tora. Sabda melakukan bojone ayu rotebal. Rai-rai ngene iki iso sugih tora. Pikirane wong-wong. Sabda tuku mobil iso haji plus rotebal. Semua orang besar melakukan hal yang di luar ekspektasi orang lain. Wong bayangno pondok mayang kawe sih muridnya paling 8 terus bubuk reot itu sadar. Ketika gawe bangunan megah jenenge rodem, lakukan itu, anak-anakmu nanti jadi pemimpin-pemimpin hebat. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Nabi Ibrahim di Mekah tandus, kering keruntah, bahkan pemikiran akal tidak akan pernah bisa hidup di situ. Orang lain mikir moso iso urip sadar. Tapi ketika membuktikan ora ono semongko ning kono yo ono semongko saiki. Ning kono blewah lho ono jajal piye to. Padahal sing nandur wong bedrek wong kan. Blewah iso teko Mekah. Barokah doane Nabi Ibrahim. Maka
Belajarlah dari Nabi Ibrahim. Kemarin 10 hal yang menyebabkan Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalilur Rahman. Sekarang 8 hal yang menjadikan Nabi Ibrahim bisa membuat generasi-generasi dari Nabi Ishak dan Nabi Ismail pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin dunia. Dari keterangan-keterangan doa-doa Nabi Ibrahim mulai pertama kemarin, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Nek cara kula menyimpulkan ada 8 hal. Menjadikan anak-anak kita seperti Nabi Ismail, menjadikan anak-anak kita seperti Nabi Ishak. Alhamdulillahilladzi wahabari alal kiba Ismaila wa Ishak inna rabbi lasami'ud du'a. Yang pertama, anak soleh dan solehah itu dibentuk dari pasangan yang soleh dan solehah. Nek pertama berarti yuk milih bojomu ya. Nomor 1 milih bojo. Ismail dilahirkan dari siapa? Dari Hajar. Siapa Hajar? Apakah dia orang yang cantik? Ternyata tidak. Dia budak. Budak Kiptiyah. Bukan asli Mesir. Kalau orang Mesir dia cantik. Ini asli Afrika, Ethiopia, Habasyi. Berarti wajahnya hitam. Tapi dipilih oleh Nabi Ibrahim. Dipilihkan oleh Saroh. Saroh memilihkan Hajar untuk Ibrahim. Itu iso bok tiru. Saroh itu sangat ngefans sama suaminya. Saroh itu sangat mengidolakan Khalilullah. Sampai Saroh sendiri ketika memanggil suaminya, ya Khalilar Rahman, ya Khalilallah, wahai kekasihnya Allah, ngefans. Karena yang diperhatikan Saroh, tidak ada satupun perilaku suaminya ini yang tidak mencerminkan ketaatan kepada Allah. Maka ketika ada orang lain yang diberi hadiah, diberikan kepada Saroh, ada orang lain dan akhlaknya bagus, budi pekertinya mulia, nikahlah. Disuruh nikah. Nek sampean kepingin bojomu ngongkon sampean nikah maneh, carane ngono. Ajarkan dari awal semua sunnahnya Rasulullah. Didik mulai ijab kabul. Pertama, lakukan semua sunnah. Sholat sunnah 12 rakaat, pakai siwak, pakai imamah, sedekah sedikit, paling sedikit berapa sok, berapa dirham, hitungane bendino di ayo sedekah di isuk. Kanjeng Nabi nek isuk sedekah sakmene iku ngene padha sunah kabeh pokoke. Sampai bojomu ora ana wong nglakoni sunnah kaya bojoku. Akhirnya nek ngefan sangat mengidolakan, Dik, sunnah apa yang belum tak kerjakan? Bagaimana saya ketemu dengan Rasulullah kalau ada sunnah yang aku tinggalkan, Dik? Apa jawabannya? Ada Mas, satu. Lah kowe ora kok njaluk izin masih sunnah-sunnah yang lain yang belum dikerjakan, ngono kok modelmu. Dik, kamu mau surga, Dik? Surga apa oleh Mas? Aku tak nikah maneh ya, tak poligami. Aku pengen mlebu swarga kok liyane. Dalan liyane jek akeh. Karena apa? Enggak mengidolakan. Satu, nikahlah dengan istri yang salihah, yang berbudi pekerti mulia, yang takzim, yang punya karakter mulia. Sing wedok milih bojo lanang sing punya karakter mulia, salih. Ini pertama membentuk anak salih dan salihah. Lah ya sing wedok rajin ibadah, sing lanang ra tau salat. Wis wallahu a'lam. Wis jauh dari ideal untuk membentuk anak yang soleh, karena kan jelas ya, al umum madrasatul ula. Anak itu melihat, anak itu mendengar, anak itu mengerjakan apa yang dilihat, didengar, dikerjakan oleh bapak ibunya. Ibu tiktokan, anaknya kira-kira pinter tiktokan apa ora? Melebihi ibunya. Ibunya deres ngaji, belajar,
Kira-kira anaknya melihat apa tidak? Melihat. Ingin tiru apa tidak? Ingin tiru. Cilik, ayo sholat. Padahal cek cilik perkara ngertine ibuke sholat. Lah nek ibuke isu-isu ada wis nyetel tumhihu. Lagu apa? India tumhihu. Oh kira-kira anake padha napa mboten? Padha. Iya. Wes, pertama pilih istri atau suami yang beriman, berhati mulia, berakhlakul karimah. Wis kadung sabar. Kok getun sangane. Ya kan winginane pelajaran wis kliwat. Menikah itu kalau ora jadi raja, kalau enggak jadi raja ya jadi wali. Lah kalau tidak sesuai standar ukuran kita, ya anggaplah sampean itu wali ngono wae. Nyabari kelakuan eleke bojo, didik. Kecuali kalau memang sudah tidak bisa dididik. Sudah sangat wangkot, sulit untuk dididik, diajak menuju akhirat bareng kok sulit, ya sudah, lepaskan. Duwi ngon-ngon nunggu apa? Iya toh, dalam iya, ciri Nabi Ibrahim ya ganti lawang gurih, ganti lawang. Pun yang kedua, Nabi Ibrahim selalu menanamkan rasa keteladanan. Nabi Ibrahim menanamkan rasa keteladanan. Keteladanan itu napa? Memberi contoh. Iku surah Nabi Ibrahim, semua nabi, semua rasul pasti menjadi keteladanan. Bahkan tidak hanya anaknya yang ngefan, istrinya saja ngefan. Istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar sangat ngefan, sangat mencintai akhlak daripada suaminya. Nah, tugas kita ya seperti itu. Istri kita harus ngefan sama kita. Istri kita harus sangat mengidolakan kita. Ojo sampai bojone sampean mengidolakan Ustadz Abdus Somad. Mosok duwe bojo kok mengidolakan Ustadz Abdus Somad. Iya ya mengidolakan kita. Ibaratnya bojone Mas Thaib ya mengidolakan Mas Thaib. Gak ono wong lanang sing gemati kaya Mas Thaib. Gak ono wong sing pengertian kaya Mas Thaib. Ciri bojone. Setidaknya apa? Diidolakan. Ya, diidolakan. Ojo sampai bojomu metu ka omah cerita elek. Bojoku iku nek ngarepe wong akeh ketok iya oh wi ngono medhite ra kaprah. Masyaallah. Wis nemen. Sing nomor loro keteladanan. Sing nomor telu lingkungan. Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim asalnya kan dari Babilonia. Kemudian hijrah kemana? Palestina. Setelah Palestina hijrah kemana? Mesir oleh Hajar. Itu gini Mesir. Setelah ke Mesir dia dapat Hajar. Ke Palestina lagi. Setelah ke Palestina hijrah ke Makkah. Mekah ini sebagai kawah tondro di mukanya Nabi Ismail alaihissalam. Membentuk lingkungan, disterilkan dari keburukan-keburukan Bani Israel. Ini belum ada Bani Israel, klan Nabi Ibrahim belum ada Bani Israel. Karena Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya Nabi Yakub. Lah Yakub ini klan Bani Israel. Ya Syam, Palestina. Jadi disetirkan dari orang-orang Palestina saat itu. Tapi sing jelas panggonan Nabi Ibrahim itu di tempat di mana Nabi Nuh diutus. Berarti ditempatkan An-Iyun. Di tanah namanya Kan'an. Nah, ke Mekah sebagai kawah condro di mukanya Nabi Ismail. Artinya dia langsung dididik oleh Allah. Di satu tempat yang tandus, di lembah yang tidak ada pohon, di lembah yang tidak ada air. Dididik langsung oleh Allah. Berarti pendidikan dan lingkungan sangat mempengaruhi karakter anak kita. Bok sekolah nang ngendi, bok pondok nang ngendi, itu akan membentuk lingkungan, akan membentuk karakter anak kita. Anaknya sampean bok pondok no, kula mondok teng Tanggir. 14 tahun mantuk 2007. Tuku mobil 2010, 3 tahun gung patek duwe kanca sing budhu-budhuni ngono patek.
Mulane aku ditipu pertama 2010 pada tuku mobil iku. Iku perkara apa? Aku ora tau mbayangno ning donya ana wong bodoni. Prasaku wong apik kabeh kaya kanca-kanca ngono modele prasaku. Yo saiki kenalan sampean lho kok. Kok rada akeh wong senengane bodoni. Nggih. Donya itu. Lah, lingkungan itu membentuk. Nabi Ismail dibentuk di lingkungan di mana dia sendirian sama ibu. Nah, namanya siapa? Hajar. Pertama pelajarannya wis tawakal. Ketika Nabi Ibrahim kemarin saya ceritakan, ketika Nabi Ibrahim mengantar Hajar dan Ismail di lembah di Mekah itu, ketika Nabi Ibrahim berpaling, Mas, sampean kok buat aku karo Ismail ning kene iki mbok gua apa iki perintah Allah? Jawabannya apa? Perintah Allah. Kalau perintahnya Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Tawakal pelajaran pertama. Wis nek bojone kita wis ketoke berat iki ya. Kemudian yang keempat, pertama tadi apa? Yo, memilih pasangan yang solih atau solihah. Sing wis kadung ora usah digetuni, dididik, dijak ngaji, disabari. Nek iso dijak ibadah bareng-bareng, dene gak iso lawangi nguri diganti. Sing nomor loro, menanamkan keteladanan. Sing nomor telu, lingkungan pendidikan. Yang keempat adalah berdoa. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya apa? Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, utuslah dari keturunanku rasul-rasul yang menyampaikan ayat-ayatmu. Nabi Ibrahim selalu mendoakan anak-anaknya untuk menjadikan generasi penerus sebagai utusan Allah. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah dari keturunanku rasul, sebagian dari keturunanku, yatlu alaihim ayatika, yang mereka membacakan ayat-ayatmu. Mas Taib, sampean nek jajari anak mbok rangkul ngene iki, mbok jak ngobrol tok to sampean atine yo ndonga. Ndonga piye? Terus terus wakeh men lho. Lho anakmu krungu lho kok. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, min sanane Kanjeng Nabi, itu menjadi orang yang faqih fiddin, orang yang banyak meriwayatkan hadis, itu karena keberkahan akhlaknya. Rasulullah SAW pernah akan berwudu, Ibnu Abbas datang tiba-tiba membawa air. Masya Allah, ketika itu Ibnu Abbas masih kecil, sama Rasulullah dilangkul, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman agama terhadap anak ini. Ini menjadi sunnah kita. Nek awake gendong anak cek bayi, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman yang luas tentang agama kepada dia. Allahumma faqihhu fiddin. Kenapa faqihhu fiddin? Ketika orang pemahamannya tentang agama ini luas, otomatis dia akan dekat dengan Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, dia dibimbing oleh Allah. Kalau orang sudah dibimbing oleh Allah, larinya pasti kepada kebaikan. Ora usah mbok kongkon berbakti ya berbakti, ora usah mbok kongkon ngrumat kowe wong tuane ya wis kerumat. Karena apa? Doa kita. Kok mumun iki sampean gak tahu ngudang piye? Sampean nek ngudang piye? Piye nek udang anak piye? Nek piye nek udang anak? Wah. Anake sapa ngene iki? Mulane sampai gede lali wong tuane. Wong gawe cilik wis dilalekno. Iki anake sapa ki? Anake sapa ki? Mulane gede-gedene terus lali.
Allahumma faqihu fiddin. Nek sing cek hamil Allahumma faqihu fiddin. Sing dikudang ya Allahumma faqihu fiddin. Sing wis SMP yo dirangkul Allahumma faqihu fiddin. Nek sing wedok yo ganti faqiha. Nek lanang Allahumma faqihu fiddin, nek wedok Allahumma faqiha fiddin. Ya Allah, berilah pemahaman yang luas tentang ilmu agama kepadanya. Sing anake wis kuliah rodok belot, gak dik biyen-biyen yo. Ngene iki nek ngudang piye wis brewoken. Wis doakan. Di setiap waktu kita doakan anak-anak kita. Allahumma faqihu fiddin. Nabi Ibrahim mendoakan seperti itu. Ya Allah, jadikan anak-anakku sebagai pemimpin-pemimpin dunia. Untuk membacakan ayat-ayat-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kelima, niki kula waos kitab, Nabi Ibrahim itu sangat bagus interaksi dengan anak-anaknya. Komunikasinya bagus. Satu contoh di dalam ayat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah mencapai waktu yang ditentukan oleh Allah, Nabi Ibrahim sudah mendapatkan 3 kali wahyu berturut-turut untuk menyembelih Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail disuruh disembelih? Sebagai ucapan ikrarnya Nabi Ismail. Jangankan kambing, jangankan unta, jangankan sapi. Aku punya anak. Diperintah Allah untuk nyembelih, tak sembelih. Mulane nek ngomong sak ngomong sing ati. Iki ketika Nabi Ibrahim, iya saat itu kan tidak punya anak. Aku nek duwe anak dikon nyembelih, disembelih. Sama Allah ditagih janjinya. Ketika perintah menyembelih anak itu datang, apa langsung rene le tak gorok ya ora. Ya bunaya inni ara fil mama napa nek ngarani ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka. Nah, Bapak tadi malam bermimpi dan Bapak meyakini ini perintah Allah, ini adalah wahyu. Allah memerintahkan dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Anni azbahuka fangzur madza tara. Coba diangen-angen nak, bagaimana pendapatmu? Iya Mas Toib, anakmu cung, bapak nyipi cung, karo Gusti Allah kok nyembelih kowe cung. Piye cung cara kowe? Ora paling, Pak, timbang aku mbok sebelah, kowe dhewe tak sebelah. Ya, betapa melatih ketaatan dari kecil. Fangzur madza tara. Apa jawab Nabi Ismail? Qala ya abatif alma tu'mar. Bapak, wahai bapakku, kerjakan apa yang bapak telah diperintahkan. Satadijuni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah bapak akan menemukanku, aku termasuk orang-orang yang bersabar. Komunikasi ini baik, dan ini tidak 1-2 kali. Ini diberikan kesempatan oleh Nabi Ibrahim 3 kali. Kalau tidak mau, nggak apa-apa. Tapi karena pendidikan dari kecilnya sudah baik, nopo komunikasinya baik, akhirnya antara bapak, antara ibu, anak sinkron. Iki coro bojone awake. Alah. Apa di pondokno iki lho ditangisi. Gak ngesakno anak. Ijek cilik lulus SD di pondokno. Wong lho serengan wong wedok-wedok iki. Nggih. Makane kula seneng pendapat nek mondokno anak aja nitipno ning ngene kiai. Marane nek nitipno wadiah barang titipan iku jek dijaluki pertanggungjawaban. Mulane kiai terus ditelepon, anak kula niku pripun kok jenengan ngoten lho. Niku jenenge dititipno. Kiai ini dituntut kon tanggung jawab. Tapi nek mbok guak, Pak Kiai anak kula guak mawon teng mriki ngoten. Lah iku kiai ini apa?
Iya, iku tandane wong tua sing ikhlas. Ya Allah, kudi kena. Niki ranjene teng pondok pripun to Pak Yai kok enten kudiken. Lah nek gak pengen kudiken ndang kelone ning omah aku ya. Nggih. Satu, apa tadi? Memilih pasangan yang tepat, solih atau solihah. Yang kedua, suri tauladan. Yang ketiga, lingkungan. Pendidikan lingkungan yang baik. Yang keempat adalah berdoa, selalu mendoakan anak. Wis ngerti caranya ya saiki ya. Ya nek ngudang Allahumma faqihu fiddin. Sing nomor 5, interaksi yang baik, berkomunikasi yang baik. Akhir-akhir ini anak yang paling sulit itu ketika usia 12, 13, 14 tahun. Masa-masa itu di mana anak kita terpengaruh betul dengan pendidikan di awal. Dan hati-hati sama anak-anak yang nurut di waktu MI SD-nya. Nurut banget itu nggak baik. Karena ketika dia punya kesempatan untuk tidak nurut, dia akan tidak nurut selamanya. Bisa jadi anak kita nurut itu karena takut. Bisa jadi anak kita nurut itu karena bapak ibu ben seneng. Makanya tanamkan piye menurutmu piye. Jangan sampai anak kita melakukan kebaikan karena terpaksa, tapi dengan edukasi yang baik. Kemarin ngomong ada beberapa orang yang cilikane nurut gak karu-karuan Pak Yai. Lah kok saiki umur 13, Masya Allah. Medal ra kena dikandani. Nek petuk bapake belayu, nek ketuk ibuke ndelik. Maksudnya yo pokoknya ora tau ngomong. Dan ini sangat berbahaya. Nek salah satu anak yang jenengan ngoten mumpung urung, ajak duduk bersama, rangkul piye to le maksud mulai. Nek menawa bapak salah sepurane. Beberapa tahun banyak anak-anak yang nggak banyak ya, ada beberapa anak yang bermasalah. Ketika masalah ini kami beritahukan kepada orang tuanya, misal mencuri, dalam konteks mencuri anak di usia lulus SD itu mungkin bukan karena karakternya, tapi karena terbiasa. Biasanya anak itu anak bakul es, bakul pentol, pokoknya duit receh akeh ngelitak. Itu hati-hati. Ketika tidak diajarkan mengambil tanpa izin itu nggak baik, maka ketika di pondok itu dianggap biasa. Cetal cetil, padahal nek neng omah duweke bapake, nek neng kene duweke kancane. Sebenarnya kita maklum, tapi ketika masalah itu kita sampaikan kepada orang tua, iki karek wong tuamu jong, nek wong tuamu cek percaya pondok kepingin dididik, nek gak percaya biar. Ada 3 anak, perilakunya beda, sangat beda. Satu, ketika di kantor, Pak, pangapunten, anak jenengan niku nek njaluk jajan piye dik piye? Ya tak kon mek dhewe. Satu. Ini kebiasaan dan terus terulang, tak kon mek dhewe. Maka ketika neng pondok wesele kurang, maka dia akan mek dhewe, tapi mek dhewe gone koncone. Pangapunten Pak, itu salah. Lah terus niki enten kejadian antara wesele anak jenengan kalih teng kantin mboten sami. Anake bapak mengambil yang bukan hak. Langsung pelan. Udah nolong pelan. Apa yang terjadi? Anak ini bisa jadi selamanya dari pencuri. Satu. Enten sing sikape enggak punya sikap. Pun Pak Yai kula kantun jenengan. Lah wong tuwa ora duwe pendirian. Nuturi anak kok ora dunu. Kita harus bisa memberi komunikasi yang baik dengan anak. Dijak dewi. Lah yang terakhir ini yang kula seneng. Dan anaknya gede dadi hafid. Hafal Quran.
Padahal cilikane nyolong, kelas 6 SD nyolong. Lulus nyolong, awal-awal nyolong. Konangan, Pak. Tapi kenapa? Karena ayahnya menyadari. Nah, nek bapak duwe salah, sepurane sing. Nek ibu duwe salah, sepurane sing. Jadi, akhirnya seakan-akan anaknya itu sangat merasa bersalah karena apa? Dia tahu bapaknya minta maaf dan merasa bersalah. Hari ini, sampean pernah nggak jaluk sepuro anak? Wah, kundang ya misalnya. Iki wis nyontoh Nabi Ibrahim tenan ya misalnya. Perkara wianan konangan anak. Oh, berarti jaluk sepuro perkara kemiskinanmu toh. Iya, wis. Jadi bapak, ibu itu jangan gengsi untuk minta maaf. Karena meminta maaf itu awal, hari ini nggak apa-apa wong tua jaluk sepuro. Tapi besok dia yang akan minta maaf sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dik berdoa terus komunikasi yang baik. Jawabannya Nabi Ismail satajiduni insyaallahu minas sabirin. Pun bapak lakukan apa yang bapak telah diperintahkan. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Terus dari ayat tadi, di samping komunikasi yang baik, Nabi Ibrahim juga sangat demokratif. Kan tidak memaksakan, "Rene tak jegal, tak sembelih," kan enggak. Pendapatmu piye nak? Mungguhmu piye nak? Karena Nabi Ismail punya keyakinan ayahnya tidak pernah berbohong. Ayahnya adalah sumber suri teladan. Ayahnya ini layak dicontoh dan ayahnya ini Khalilullah, Khalilur Rahman. Maka Nabi Ismail menyerahkan urusan kepada bapak. Pun Pak lampai apa yang bapak diperintahkan. Insya Allah kulo termasuk orang-orang yang sabar. Di samping komunikasi yang baik juga sangat demokrasi. Kemudian menanamkan kepada anak untuk mencintai Allah. Jadi senengmu neng anak iku krana Allah. Senenge anak neng wong tua ya krana Allah. Jangan kualik senengmu neng anak perkara sok ben sing rumah kue. Kecelik sampean. Kita itu rasa di rumah anak, di rumah Allah. Caranya Allah ngurmat dengan berbagai caranya Allah. Ya sing ning panti jumbo barang yo termasuk rodok gak tepak ngono yo. Tapi nek Allah noto itu pilihan Allah yang terbaik. Kita memang berharap salah satu di antara anak-anak kita yang merawat kita di usia senja kita, itu harapan kita. Tapi kalau kita mencintai anakmu, perkara anak mbok kongon ngrumat wektu tuamu kecelik. Tapi tanamkan nak. Aku ngrumat sampean iku supaya sampean nuruti perintah ya Allah. Nek diwangi wa ja'ala hakaliyatan baqiyatan fi ahlibi. Jadi anak ketika lahir, tujuan kita punya anak hanya sebagai penerus sujud, penerus tauhid, bukan untuk ngurmat wong tua. Adapun sok ben sampean di rumah anak itu bonus dari Allah, bukan tujuan. Bonus. Nek anakmu soleh, anakmu seneng Allah, lah anak soleh mesti gemati gak ning wong tua. Gemati. Bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan untuk mencintai karena Allah. Yang ketujuh, yang keberapa? Ada yang 8, ada yang 7. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, yang umroh, yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji, di sana ada Hijr Ismail, ada makom Ibrahim. Ya muga-muga sing ngurung rono ya keturutan Allahumma amin. Makom Ibrahim itu lebih rendah daripada Hijr Ismail. Kenapa?
makom itu andang. Hijir iku andang. Andang cara tukang ape masang boto itu butuh apa? Lah ya kuwi lho maksudnya. Nabi Ibrahim karo Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah itu bareng-bareng. Lah, andang yang dibuat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah tidak sendirian. Dibantu oleh anaknya yang masih kecil namanya Ismail. Mulane andange Ismail iku dhuwur. Andangnya Nabi Ibrahim ndek lumrahe bocah cilik ya butuh dhuwur, lumrahe wong tua ya butuh ndek. Dilibatkan dalam hal urusan apapun, libatkan anak. Bapak biyen tuku sawah Murembel niku. Kula niku kelas 3 sanawiyah nang pondok. Kelas 3 sanawiyah cara saiki ya usia paling 17 18 cek cah nom, urung ngerti apa-apa. Ngoten niku, le bapak ape tuku sawah le untuk angker. Murah le 3,5 juta le. Tapi angker. Akeh wong delok sindir runu, iso-iso turu gembletak. Murembel kan. Lah, pripun to, Pak? Lah, dituku piye le? Ya ora apa-apa to, Pak. Lah, kok gak apa-apa iki angkere piye le? Lah gampang. Lah gampange. Umpama Gusti Allah gawe berkah iki dadi lantaran sugih murah wae. Dene angker gampang ku kanca sing ahli klenik-klenik rada akeh. Kok tak kon magrane aku. Hanya memantapkan. Lho, ngoten niku lho dijak rundingan. Dan niku sing nyebabno dulur karo dulur rukun niku sapa? Wong tuwa sing sering ngejak rundingan. Nabi Ibrahim selalu melibatkan anak-anaknya Nabi Ismail untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Mulane nek ngene iki anakmu yo ngerti nek sampean ngaji. Aja sampai anak gak ngerti kita ngaji. Supaya dadi pengiling-iling, iso cerita, bapakku senengane ngaji. Nek iso cerita, mosok kok gak pengin niru. Jere mikul dhuwur mendem jero. Niru apa sing dilakoni wong tuwa. Melibatkan anak dalam hal kebaikan atau ibadah. Nek ngekei anak yatim, memberi fakir miskin, jangan lewat tangan kita saja. Kayak ono sampean. Kayak ono sampean. Agar apa? Tahu. Ngekei Pak D Pak Le aja anak istri. Supaya ngerti, oh bapak karo Pak D ini apik. Bapak karo Pak Li apik. Ngekei. Aja kok nglakoni ibadah slunta-sluntu. Ketonan putih ning masjid kaya malaikat, ning omah kaya demit. Nggih. La ilallah kaya malaikat wayah ning masjid. Ning omah karo anak mencicil. Ning omah karo anak tepak demit. Lakukan kebaikan, ajak anak untuk melakukan yang sama dengan kita, sama-sama kebaikan. Tapi ya itu diskusi. Kula niku anak kula tileh niku pas teng Malaysia. Kelas 4 aku mau mondok, kelas 5 aku pokoknya mau mondok, kelas 6 aku pokoknya mau mondok. Aku pingin sekolah, pingin jadi sopir, pingin warna-warna. Diloroi mboten, Ben. Ya sak karepmu. Ya sak karepmu. Jangan paksakan kehendak. Ketika ada kesempatan, jangan jalan-jalan. Teng Malaysia, terakhir gue pingin piye to le? Cerita ngene-ngene wae. Lah gue gak kepingin. Abi terakhir kepingane piye? Lah inilah saatnya. Lah Abi terakhir pingin piye? Ceritane. Blueprint kita, misi kita, visi akhirat kita. Sentuh ruhnya. Plek mulai. Bi, wis aku mondok ning kene wae. Tanpa ada paksaan. Mungkin anak jenengan sakniki kok rodok mbawel rangkul jak neng ndi gak ono wong diskusi seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nak, saya bermimpi
saya diperintah Allah untuk menyembelihmu. Pendapatmu piye? Bahasa ini